Shalom Alberta. Oke, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Cuma ini kalau kapal kayaknya agak miring nih ya. Miring kemana nih? Miring ke kiri. Ada apa adegan yang sebelah kanan ini? Ya nggak apa-apa ya. Cuma mungkin next time yang depan boleh diisi dulu. Cek. Ya kan? Soalnya kita ini nggak gigit. Bapak Ibu aman gitu. Terus ya gitu mungkin biar seimbang juga gitu ya. Soalnya nanti sebenarnya ada seru, ada mau nyanyinya saut-sautan nih. Cuma yang sebelah sini ternyata anggotanya lebih sedikit. Gak apa-apa, mungkin nanti yang hadir bisa diarahin di sini ya. Atau mau pindah boleh juga. Nah, gitu kan enak nih saya lihatnya. Makasih. Oke, nah depanan aja. Oke. Ya, Wiwi juga depanan aja, Wi. Lah. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Kasih senyum dulu atau salam, katakan selamat beribadah. Kanan kiri. Ya, biar nggak tegang ya. Oke, yuk. Saya berikan waktu untuk kita bersatu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Oh Allah yang baik. Oh sangat baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Sudah siap memuji menyembah Tuhan, kita mau katakan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau, Engkaulah yang menciptakan segalanya, dan kami mau menyembah Engkau Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang jemaat berdiri bersama, kita ulangi pujian. Katakan tak terselami pikiran, tak
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita terus sembah Dia, kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, kami mau sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Cuma saja katakan sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, benar Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah,
Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah yang patut kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang beribadah ke tempat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang bekerja beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau serahkan hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Oke, udah lebih ramai Bapak Ibu. Sekarang kasih tos kanan kiri minimal 5 orang. Jangan cuma satu, boleh keluar dari bangkunya. Dihitungin 5, lebih boleh loh, lebih boleh, kurang jangan gitu ya. Puji Tuhan. Rasakan sukacita Tuhan, amin. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian ini. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar. Musik. Yuk tepuk tangan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan dengan iman. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari kita mau naikkan syukur kita. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari kita terus bertepuk tangan memuliakan Tuhan kita.
Tuhan kita. Masih semangat muji Tuhan kita, amin. Colek kanan kirinya, lebih semangat lagi memuji Tuhan kita. Nah, yang ini nanti lagunya mau saut-sautan Bapak Ibu. Tapi yang pertama bareng-bareng dulu, oke? Kita mau naikkan pujian ini ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita mau terima janji Allah yang dari Dia. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Saut-sautan ya, sebelah kiri sama saya, kanan sama sini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi ya. Sekarang sebelah kanan sama saya, kiri bersama singer ya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sama-sama katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku cuma saja katakan, kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku cuma saja katakan, puji Tuhan. Haleluya, ku sama-sama ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Rasakan sukacita Tuhan, amin.
Nah, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Sebab dialah Tuhan kita yang memberikan kita kegirangan. Oke, kita mau tenangin hati kita saat pagi hari ini. Kita mau siap untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Saat ini hati kita merasa berat, saat ini kita datang dengan membawa beban. Tapi biarlah pagi ini kita mau taruh beban kita di bawah kaki Yesus. Bahwa percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Yang sudah hafal lagu ini mungkin bisa nyanyikan ini dengan sikap berdoa. Yang belum boleh lihat teks di depan, tapi kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh. Kamu katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dan Dia berfirman, mari siap kita datang kepada-Nya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
datang di altarnya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli di dalam hidup ini. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami itu tidak akan pernah lepas dari pandangan mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah seperti pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul di ruangan ini, di tempat-Mu yang Maha Kudus ini. Kami semua boleh berkumpul untuk bersujud di hadapan-Mu dan bersekutu kepada-Mu. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, dan kami boleh memuliakan nama-Mu selalu. Dan saat ini Bapa, kami ingin duduk diam seperti Maria. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin dinasehati oleh-Mu, bahkan kami mau ditegur atas setiap kesalahan yang kami buat di waktu-waktu yang lalu. Berfirmanlah buat kami Bapa, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan kuping kami sebagai kuping seorang murid yang selalu mau mendengar apapun yang dinasihatkan kepada kami dan merekamnya di dalam hati dan pikiran kami selalu. Ya Allah Roh Kudus, kami undang Engkau untuk hadir di saat ini. Kami undang Engkau, ya Allah Roh Kudus, untuk menguasai seluruh ruangan ini, menguasai seluruh hati dan pikiran kami, bahkan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami undang Engkau saat ini untuk juga mengurapi hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapa, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala hal yang Kau berikan pada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semua, silakan duduk. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa selalu ya, pasti luar biasa karena Yesus nggak pernah berubah, selalu menyertai kita. Saudara, seperti waktu-waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, sepanjang tahun 2024 ini, kita akan membahas firman Tuhan seperti yang dituntun oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Minggu yang ketiga bulan Juli ini pun, kita pun akan membahas tema ataupun kebenaran firman Tuhan yang disediakan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Untuk minggu hari ini, temanya itu berjudul iman dan pembaharuan karakter. Iman dan pembaharuan karakter. Saya percaya saudara-saudara di sini sudah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan iman dan pembaharuan karakter. Iman itu apa sih saudara? Ya, iman itu apa? Percaya walau tidak melihat. Benar. Saya mau kasih gambaran secara garis besar aja, bukan berdasarkan nats yang ada di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa? Iman itu adalah satu kepercayaan, satu keyakinan kita atas apa yang kita percayai di dalam hidup kita ini. Kalau kita sebagai orang Kristen, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kita sebagai orang Kristen berarti iman kita harus kepada Yesus. Nggak mungkin kan imannya kepada Nabi A atau Nabi B atau si A atau si Yesus Kristus. Bahkan ini dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, iman yang mengalahkan dunia adalah iman kepada Yesus Kristus. Ini yang dimaksudkan. Lalu karakter. Karakter itu apa sih? Hah? Karakter sama nggak sama sifat? Sama nggak saudara? Karakter itu sama nggak sama sifat? Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya? Ya jawaban paling enak mirip-mirip gitu. Jadi nggak bisa disalahin gitu. Saya juga awalnya berpikir karakter itu sama sifat.
Ternyata beda. Saya searching di Google, saya pengen tahu, beberapa kali saya tanya begini. Ternyata memang antara sifat dan karakter itu berbeda. Kalau dijawab mirip, ya benar mirip memang. Sifat itu adalah sesuatu ciri khas manusia. Dia adalah ciri khas manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan apa? Berdasarkan genetik. Itu udah ada sejak lahir. Berarti sifat itu kita didasarkan, diturunkan dari orang tua kita. Bisa dari mama, bisa dari papa, atau bisa percampuran antara papa dan mama. Itu sifat dasar manusia. Sifat itu seperti itu. Lalu kalau karakter gimana? Karakter gimana? Karakter itu merupakan satu kumpulan dari sifat-sifat dasar manusia dan nilai-nilai hidup yang ada dalam diri kita. Entah itu etika, entah itu apa, mungkin kebudayaan atau sesuatu yang kita percaya, itu karakter yang ada dalam diri kita. Jadi kumpulan antara sifat dan etika dan kebiasaan dan segala macam itu yang membentuk diri kita. Itu karakter. Sifat itu bentuknya lebih stabil karena itu udah bawaan dari orang tua. Kalau karakter itu lebih labil. Karakter itu bisa berubah. Berubahnya bagaimana? Dia bisa terbentuk dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin itu satu peristiwa, atau mungkin itu satu pembelajaran, atau sesuatu yang mengajarkan kita, membuat kita jadi, ya karakter kita bisa berubah. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tema kita berkata iman dan pembaruan karakter, kita bisa mengerti di sini bahwa iman itu, iman percaya kepada Yesus Kristus itu bisa mengakibatkan merubah karakter yang ada di dalam kehidupan kita. Tentu aja perubahan itu yang dimaksudkan adalah perubahan ke arah positif, bukan ke arah negatif. Perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Sekarang kita buka dulu dari Kitab Rasul 9 ayat 1-5. Saya bacakan aja ya, walaupun saya ngelihatnya nggak terlalu jelas. Kisah Rasul 9 ayat 1-5. Perikop ini berjudul Saulus bertobat. Firman Tuhan katakan di ayat 1 seperti ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang menganiaya kau. Amin. Yang kau aniaya itu dirubah-rubah, bisa ngerubah sendiri nih. Untung pada ngikutin, jadi bisa kasih tahu saya. Saudara, nats yang baru kita baca ini, nats firman Tuhan ini cuman sepenggal dari kisah si Saulus. Waktu dia masih dalam kehidupan lama. Saulus itu siapa sih? Saulus itu siapa? Saulus itu adalah seorang Yahudi Farisi. Yahudi Farisi, ngerti maksudnya? Artinya tuh Saulus itu seorang keturunan Yahudi, tapi dia seorang Farisi. Orang Farisi itu seperti apa? Orang Farisi orang yang taat akan hukum Taurat. Orang Farisi itu selain taat kepada hukum Taurat, dia juga percaya kepada
adat istiadat bangsa Yahudi. Nah, ini Rasul Paulus seperti ini nih. Beda sama orang Saduki. Kita kan suka baca di Alkitab tuh kalau ada orang Yahudi tapi dia adalah orang Saduki. Kalau orang Saduki itu dia tetap percayanya sama pada hukum Taurat, pada kitab Musa. 5 kitab Musa itu hukum Taurat. Tapi kalau orang Saduki itu dia nggak percaya sama kebangkitan. Dia nggak percaya sama adat istiadat. Dan dia nggak percaya juga sama yang namanya malaikat. Ini orang Saduki. Nah, Rasul Paulus ini dia adalah Yahudi Farisi. Jadi dia seorang Yahudi yang percaya akan hukum Taurat dan percaya juga akan adat istiadat orang Yahudi. Nah, si Saulus ini dia itu lahir di satu kota yang bernama Tarsus, dekat Kilikia. Kilikia itu kalau sekarang katanya adanya dekat Turki. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Turki? Belum ada ya? Kalau ada yang mau pergi ajak Om ya. Om juga belum pernah soalnya. Itu adanya di Turki. Nah, ini sekelumit kisah tentang si Saulus ini. Saulus ini waktu dia muda, dia tuh seorang perwira. Dia perwira Romawi, dia dapat dia keturunan Yahudi bisa berkebangsaan Romawi, ini dia dapat dari mamanya. Mamanya itu berkebangsaan Romawi, jadi dia dikatakan seorang yang berbangsa Romawi. Waktu dia masih muda, masih istilahnya belum mengenal Yesus, dia ini seorang yang gemar untuk menganiaya orang Kristen. Dia gemar untuk nangkepin, untuk ngisengin, bahkan memenjarakan itu para murid-murid Kristus, bahkan para pengikut-pengikutnya. Karena itu dikatakan seperti di ayat 1 dan 2, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Ini kehidupan dia yang lalu. Tapi kita tahu endingnya si Saulus ini dia berubah menjadi Rasul Paulus. Nah, di dalam perjalanan hidupnya, berdasarkan dari nats yang kita baca, kita akan coba belajar untuk mengerti, untuk membahas tentang bagaimana sih orang bisa berubah tentang karakter dalam hidupnya. Sebenarnya banyak hal yang bisa merubah karakter seseorang untuk berubah dalam hidupnya. Nomor 1, saudara, kalau saya perhatikan dari nats yang kita baca, hal yang bisa merubah karakter di dalam hidup kita adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini terjadi seperti apa yang terjadi dalam diri si Saulus ini sehingga dia menjadi Rasul Paulus. Lalu dia menjelma menjadi Paulus seperti yang ada di tempat Tuhan. Saudara, tadi dikatakan Saulus ini begitu menggebu-gebu, hatinya gitu berapi-api. Untuk apa? Untuk menganiaya orang-orang Kristen. Sampai dia minta surat kepada imam besar pada saat itu untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik. Kira-kira surat apa sih yang diminta kepada imam besar? Surat apa, saudara? Saya rasa yang dia minta itu semacam surat izin. Surat izin atau surat keputusan atau surat perintah dari imam besar. Bahwa imam besar itu mengizinkan kalau Rasul Paulus itu untuk boleh melakukan segala sesuatu berkenaan dengan anak-anak Tuhan, berkenaan dengan para murid-murid Tuhan. Surat itu pasti berisikan itu. Supaya dia mempunyai kekuatan hukum kalau dia melakukan penangkapan atau penganiayaan kepada para pengikut kebenaran. Di sini dikatakan dia nggak kena penjara,
dia nggak kena hukuman yang berlaku di pemerintah Romawi. Saya rasa surat itu berisi seperti itu. Nah, waktu dia sudah mendapatkan surat dari para imam besar ini, dia bawa pergi ke. Nah, sebelum dia sampai ke Damsyik, yang terjadi apa? Cahaya, tiba-tiba ada cahaya terang di sekeliling dia. Cahaya terang. Sampai dia jatuh ambruk ke bawah. Yang jatuh ambruk ke bawah siapa aja? Pasti rame-rame. Bukan si Paulus sendiri. Si Saulus sendiri. Waktu itu Saulus pergi ke Damsyik itu bukan seorang diri. Pasti ada beberapa perwira yang mengikuti dia. Waktu dia melihat cahaya itu, dia jatuh ambruk, matanya jadi buta. Lalu kedengaran suara. Yang dengar suara itu dengan jelas itu hanya si Paulus. Teman-temannya yang ikut saat itu, dia mendengar memang ada suara, tapi dia nggak tahu suara itu. Ya. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya? Siapa engkau Tuhan? Itu saat pertama Saulus berjumpa dengan. Dan mulai saat itu saya katakan Saulus itu berubah 180. Bukan hanya dalam iman percaya kita, tapi karakter dia berubah. Kehidupan dia berubah. Bahkan segala hal yang ada dalam diri dia berubah. Sebelumnya dia Saulus itu suka menganiaya orang Kristen. Begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah menjadi orang yang penuh dengan kasih. Yang dulunya ngudak-ngudak orang Kristen, mau ngebunuh orang Kristen, sekarang dia malah mewartakan tentang Yesus Kristus. Karena itu saya berani katakan, kalau orang yang bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka karakternya itu akan berubah 180 derajat. Bahkan kalau boleh saya bilang, Rasul Paulus ini itu radikal banget. Itu transformasi, benar-benar transformasi banget yang nggak pernah dipercaya, yang nggak pernah bisa kita pikirkan. Ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekarang yang saya mau tanya, apakah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu hanya berhenti pada saat Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan? Masih ada nggak sekarang orang yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Masih ada nggak? Masih banyak. Sekarang media cepet. Saudara suka nonton TikTok nggak? Suka nggak? Suka ya? Nontonnya yang mana? Jangan yang penganiayaan mulu, jangan yang cuma masak, jangan yang jualan gitu, jangan yang jual anjing gitu. Jangan. Sering-sering lihat kesaksian. Saudara kalau suka nonton TikTok atau Instagram, saudara cari tuh. Itu banyak sekali. Zaman sekarang, zaman media. Itu orang jauh lebih berani. Banyak orang-orang yang awalnya beragama berseberangan dengan kita, saya sebut aja dan murtadin, itu yang berani bersaksi. Dia berani bersaksi bagaimana dia berjumpa, yang mengubah seluruh hidupnya, mengubah iman percayanya, mengubah karakternya, mengubah cara berpikirnya, mengubah sikap hidupnya, semua berubah. Banyak saudara. Dulu saya nggak tahu, ya karena dulu kondisi apa namanya, nggak secanggih sekarang internet, kondisi apa sih namanya, informasi nggak seperti secepat sekarang. Dulu saya cuma tahu dari mulut ke mulut, si A pindah agama lu, jadi agama kita lu, artis ini pindah jadi agama kita lu. Dulu saya cuma kenal si Junaidi Salat. Itu Junaidi, tahu Junaidi Salat ya? Yang tua-tua sih mungkin tahu ya. Kalau yang muda mungkin belum, bukan zamannya. Saya ingat Junaidi Salat masuk Kristen loh. Dulu
kita masih ada persekutuan doa ya Bu Gem ya, di Alberta di rumah saya. Itu saya undang Junaidi Salat, saking pengen tahu, pengen dengar cerita seperti apa dia bisa berubah jadi anak Tuhan. Seperti apa dia mengalami perjumpaan. Dan kalau saudara lihat di TikTok, di Instagram, saudara, kadang saya ngelihat begitu, saya kadang bisa nangis dengar dia punya cerita. Gimana dia ketemu sama ini? Apalagi saat-saat dia dalam kesusahan, dia sujud berkali-kali, dia nggak menjumpai jalan keluar, dia nggak bertemu dengan kedamaian, dia nggak tahu harus berbuat apa, sampai dia bahkan udah endingnya mau bunuh diri. Tapi ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada dia, hidup dia. Karena itu saya begitu yakin. Gimana sih cara seseorang bisa merubah karakter hidupnya? Gimana sih? Kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu saya yakin pasti dia akan berubah. Saya bersaksi, saya pernah mengalami perjumpaan. Tapi saya berjumpa dengan Tuhan ya seperti Saulus. Saulus ada sinar terang, breng, dia kaget, dia buta, dia jatuh tengkurup. Yang buta cuma dia sendiri, anehnya. Teman-temannya yang ngelihat sinar terang itu nggak apa-apa. Itu cara Tuhan menampakkan diri. Dengan si Saulus ini? Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan waktu 17 tahun loh. Bukan waktu pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu masih dibaptis di GKI Tanjung Priuk. Bukan. Waktu saya pertama kali dibaptis, saya pikir, wah saya udah bersih nih, saya udah kudus. Saya mesti jaga hidup saya supaya kudus selamanya. Tapi akhirnya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berantakan lagi. Saya berantakan lagi. Itu nggak mengalami perjumpaan. Waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu ketika saya berusia 40 tahun. Ini mulut nggak tahu kenapa bisa ngomong sendiri. Sebelum saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, waktu saya balik dari Hong Kong, saya bilang sama istri saya, yang kayaknya gue mau sekolah teologi dah. Mau sekolah teologi. Istri saya masih ketawa-ketawa, nganggap saya ngelindur. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya bisa bicara seperti itu. Asal ngomong aja, asal ngeblak aja begitu. Tapi saudara tahu, nggak berapa lama setelah saya ngomong itu, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana saya bisa berjumpa dengan Tuhan? Cuma lewat satu sakit penyakit. Kalau orang-orang biasa menganggap ini, pasti ini penyakit, itu mah biasa. Penyakit ringan, penyakit kecil. Tapi lewat penyakit ringan, penyakit kecil itu, Tuhan itu bisa mengubah hidup saya. Dan saya bisa merasakan di mana perjumpaan saya. Waktu saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Waduh, itu yang namanya cinta mula-mula, kasih mula-mula. Benar-benar saya rasakan. Bahkan segala hal yang saya rindukan, segala hal yang saya pengen saya tahu, segala hal yang saya rasanya, gimana sih ini seperti ini? Itu Tuhan berikan. Benar-benar Tuhan berikan. Waktu saya bilang, saya berdoa di satu pagi, Tuhan, sebenarnya kasih-Mu yang sebesar, seluas lautan, itu apa sih? Tuhan bisa membuat saya merasakan kasih Tuhan seperti apa. Saya seperti pindah atmosfer gitu, bisa merasakan seperti itu. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Ketika kita mengalami perjumpaan. Dan waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya berubah. Karakternya. Saktinya. Saya mengerti. Supaya maksudnya ngerti. Jadi kalau ditanya ntar pulangnya gimana? Bang, Pak Wi gimana? Bu, begini-begini jadi baik gitu. Enggak, bercanda aja.
Itu pribadi saya banyak. Bukan cuma saya sendiri mengalami perjumpaan. 2 anak saya perkenankan mengalami perjumpaan. Satu siapa? Satu si Caca. Satu lagi siapa? Satu lagi si Jason. Caca dan Jason udah mengalami perjumpaan. Saya tetap berdoa supaya anak saya yang nomor 1, nomor 2, bahkan istri saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ini adalah momen yang spesial yang belum tentu setiap orang bisa mendapat. Saya cerita soal Jason mengalami perjumpaan. Saudara tahu, saya kirim Jason, anak saya, ke Jepang untuk sekolah bukan karena keadaan banyak duit, tapi keadaan lagi nggak ada duit. Cuma Jason waktu itu dinubuatkan di sini sama hamba Tuhan yang wanita. Siapa namanya? Ibu Cindy. Ibu Cindy pernah bilang, ada satu jemaat yang dia rindu sekolah ke luar negeri dan Tuhan akan menggenapinya. Saya nggak pernah berpikir sedikit pun kalau itu Jason. Tapi nubuatan itu ditangkap sama Jason. Benar-benar ditangkap dan dia berdoa. Saya sama istri saya lagi hancur, lagi nggak ada duit. Saya cuma bilang, kalau kamu dapat beasiswa di Jepang, kamu berangkat. Kalau enggak, jangan harapin papa mama bisa. Papa mama udah nggak seperti dulu. Dulu anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya kirim semua berdasarkan apa yang saya mampu. Jason benar-benar dia berdoa dan Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan doa dia. Dia dapat beasiswa dan dia pergi ke Jepang. Jujur ngomong, saya takut. Tuhan bilang, jangan takut. Sekalipun saya khawatir begitu. Karena apa? Ketika dia di Jepang, dia itu bertemu dengan sebuah gereja yang kalau saya boleh katakan, itu gereja itu hangat. Kayak kita, PGB Alberta, lebih kekeluargaan. Dan gembalanya itu bisa care sama dia. Jadi dia bisa dekat, bisa hidup benar-benar kepada Tuhan. Bahkan yang saya pusingin, saudara, dalam 1 minggu, dia bisa kuliah cuma 3 hari. Tapi ke gereja bisa 5 hari. Lebih sering dia ke gereja daripada dia kuliah. Saya bilang, J, kamu harus kuliah. Iya Pak, JJ tetap kuliah. Tapi banyak kan dia pergi ke gereja. Dia bisa berpuasa sampai 40 hari. Bahkan tiap kali dia ke gereja, ada menara doa atau segala macam. Dia kangguan, dia ikut untuk menyembah pada Tuhan. Kamu kalau dapat giliran berdoa sama Tuhan seperti doa berantai gitu, menara doa. Kamu sampai jam berapa? Jam 12, jam 1 baru buka. Terus kendaraan umum sampai jam berapa? Paling malam jam 12. Terus kamu pulang gimana? Pulangnya gimana? Jalan. Dia kangguan jalan 1 jam ke rumahnya, dia bela-belain hanya untuk saya bangga. Benar saya bangga. Dia berani bayar harga. Tapi waktu saya bangga gitu, saya bilang, itu gembala kami nggak ada pikiran. Tapi jangan nggak bijaksana. Gembalanya yang saya omelin. Masa sih dia nggak bisa pikir kalau angkutan malam terakhir itu mau jam 12, anak-anaknya bubar jam 1. Dia nggak pikirin apa pulangnya seperti apa. Saya bilang, nanti papa doain itu gembala kamu supaya dia rubah. Jangan sampai seperti itu. Ya namanya orang tua ya. Ngebela anak. Tapi di sini yang mau saya gambarkan, saya mau tunjukkan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu akan merubah kehidupan kita. Merubah karakter. Itu nomor 1. Lalu nomor 2.
Apa sih sebenarnya yang bisa merubah karakter kehidupan kita? Yang nomor 2, kalau kita sadar dan mau bertobat. Ini khusus untuk anak-anak kita. Kalau kita benar-benar menyadari kehidupan kita dan kita mau berpaling. Saudara, dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 24, saya bacakan aja biar cepat. Itu dikatakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, kata Rasul Paulus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, ini 3 ayat pertama yang saya bacakan ini boleh dikatakan kehidupan manusia lama, kehidupan manusia dunia, kehidupan yang terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan itu masih tinggal sebagai manusia lama. Walaupun kita udah dibaptis, kita udah bertobat, kita udah terima Yesus Kristus, tapi ada perubahan dalam hidupnya. Masih aja seperti yang dulu, masih aja ngaco. Ini seperti si Saulus masa lalu. Ya dia demen, dia suka memburu anak-anak Tuhan. Ini kehidupan dunia. Sama seperti Sakeus. Sakeus sebelum mengalami perjumpaan sama Yesus, dia itu seorang pemungut cukai. Dia itu suka memeras bangsanya sendiri. Ini kehidupan yang lama. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat berikutnya. Saudara perhatikan ini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Berarti ini kan anak-anak Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Berarti kan ini kan anak-anak Tuhan. Kita tiap minggu kita dengar hamba Tuhan berkhotbah. Tiap hari kita baca firman Tuhan, kita belajar tentang kebenaran-kebenaran, apa yang Tuhan suka, apa yang enggak. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, manusia lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Dengan kata lain, ini bercerita tentang kamu tuh harus sadar kalau kamu hidup seperti manusia lama yang pikirannya sia-sia, hatinya udah tertutup, kamu akan menemui kehancuran. Nggak ada perubahan di dalam karakter hidup kita. Tetap sama aja. Dulu kita sering main kartu, dulu kita sering nipu, dulu kita sering bohong umpamanya. Masih aja begitu aja. Tapi kalau kita menyadari akan apa yang ada dalam diri kita, kelemahan kita sadar dan kita berpaling, kita mau berubah menjadi manusia baru, mengenakan manusia baru, maka itu bisa mengubah karakter kita. Kita telah mengenal Yesus, mendengar akan pengajaran-pengajaran ini. Ya ini, kita dengar khotbah seperti yang saya sampaikan, umpamanya hamba Tuhan lain sampaikan, kita pulang, kita baca, kita renungan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Itu harusnya mengubah kehidupan kita, yang akan mengubah karakter. Saudara, Daud itu sempat terpeleset waktu peristiwa dengan Berseba. Itu dia terpeleset hidup sebagai manusia dunia. Waktu Daud
dia terpeleset melakukan zina dengan Bersyeba. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Perwiranya siapa juga nggak ada. Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu kehidupan Daud. Tuhan utus si Nathan untuk menegur si Daud ini. Waktu Tuhan utus Nathan tegur Daud, apa reaksinya Daud? Hah? Marah? Enggak, buset deh. Dia nggak berani marah. Dia marah itu cuma waktu tabut perjanjian jatuh. Itu pun dia marah bukan marah kepada Tuhan. Dia marah sama tentaranya, sama pegawai-pegawainya. Lu gila ya, masa tabut perjanjian begitu kecil, ditarik sama kereta, ada kuda, bisa dia kena batu, bisa dia sampai mau jatuh. Itu Daud marah. Awalnya saya pikir Daud marah kepada Tuhan, tapi Daud marah kepada tentaranya dan Daud marah kepada diri sendiri. Kenapa ini tabut nggak bisa saya bawa sampai ke tengah-tengah Yerusalem? Tapi waktu Daud ditegur sama Nathan, peristiwa Bersyeba, Daud nangis. Daud mengaku kesalahannya dan dia mau berubah dari kehidupannya yang saat itu gelap, buta, bahkan dia sampai bunuh suaminya demi si Bersyeba. Dia berubah. Saudara, kalau saudara selingkuh, kira-kira ketahuan sama orang, malu nggak? Malu nggak saudara? Malu. Biasanya si lelaki yang selingkuh. Perempuan jarang ketahuan maksudnya. Lebih hebat lagi gitu. Pasti kita malu kan? Sama Daud. Daud pertama juga dia umpetin. Dia selingkuh, dia umpetin supaya orang-orang jangan sampai tahu gitu perwiranya orang, apalagi rakyatnya. Oh Daud masa rajanya sendiri bobrok. Tapi waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia berubah. Dia nggak malu, dia nyatakan perselingkuhan dia. Saudara baca di Mazmur 51. Itu Mazmur adalah suatu Mazmur yang bisa dinyanyikan, bisa dibacakan tentang apa yang terjadi. Itu dia cerita tentang kejadian dia. Dia obral, dia omongin semua ke rakyatnya. Ini aku pernah selingkuh loh. Tuhan tegur aku. Sampai dia minta maaf Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar dosa kesalahannya Tuhan hisap sampai dengan hisop ya. Hisop tuh mungkin kayak sedotan gitu. Sampai bersih bener. Kita kalau minum cat time pakai hisop. Pakai sedotan. Kita kalau minum pakai sedotan bersih nggak itu? Bersih sampai habis, sampai ampas-ampasnya semua kita minum. Nah itu sampai Daud menyatakan, saya minta maaf dan jangan biarkan rohmu itu yang kudus meninggalkan. Orang yang benar-benar sadar dan mau bertobat seperti di Zakheus. Ada lagunya kan? Zakheus kecil benar, dia manjat pohon mangga. Pohon ara. Jadi di Indonesia nggak ada pohon ara. Pohon mangga paling tinggi. Ini Zakheus. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi dia itu hidupnya ya begitu, meres-meres bangsanya sendiri. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia sadar, dia mau. Bahkan dia bilang, saya hilangin duit yang orang saya ganti. Bagaimana? Apakah kita menyadari akan kesalahan dan kelemahan kita? Apakah kita mau menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita setelah kita mengenal, mengerti, dan mendengar tentang pengajaran firman Tuhan? Putusan dalam kita sendiri. Lalu hal yang ketiga, hal yang terakhir. Hal apa saja yang bisa merubah kehidupan karakter pribadi? Nomor 3, harus mau dipimpin oleh Roh Kudus.
kita nggak bakal pernah bisa lepas dari apa yang namanya roh. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah roh yang Yesus minta spesial kepada Allah waktu Yesus masih hidup, supaya Allah memberikan roh itu kepada kita ketika Yesus udah naik meninggalkan kita kembali ke surga. Ini spesial. Yesus Kristus minta roh itu sendiri kepada Bapa supaya menggantikan dia menemani kita. Dan dia itu ada di dalam kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, udah pasti kita pasti akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus itu nggak demen judi, dia juga nggak bisa judi, nggak bisa main macok. Roh Kudus itu nggak suka dengan panti pijit, apalagi yang plus-plus, nggak pernah seperti itu. Roh Kudus pasti akan mengingatkan dan mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang benar, yang harus kita lakukan sesuai dengan yang Yesus. Jadi boleh saya katakan, kalau kita mau merubah karakter hidup kita, kita harus mau dipimpin oleh Roh. Hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana cara merubah karakter kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih serupa dengan Yesus. Nomor 1 apa? Alami perjumpaan. Nomor 2, sadar dan mau berpaling. Nomor 3, harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih di pagi ini. Kalau Engkau telah menasihatkan kami, bahkan menegur kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi ini. Bukan satu hal kebetulan kalau kami harus belajar tentang iman, tentang perubahan karakter yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan bisa hidup serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan mengingatkan kami tentang hal-hal apa saja yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini agar karakter hidup kami bisa seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap perjumpaan yang Tuhan perkenankan kami mengalaminya. Perjumpaan kami dengan Yesus Kristus, kasih mula-mula itu biar terus ada di dalam kehidupan kami. Tuhan juga mengingatkan kepada kami, kalau kami harus selalu segera sadar di dalam kehidupan ini akan segala dan kelemahan-kelemahan yang kami lakukan, dan kami mau berpaling untuk mengenakan manusia baru, hidup seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Dan terima kasih juga Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kepada kami, kalau kami harus hidup menuruti pimpinan Roh Kudus-Mu atas hidup kami, supaya kami tidak lari ke kiri, tidak lari ke kanan, tidak berjalan semaunya, tidak melakukan segala sesuatu semena-mena sesuai dengan keinginan kami sendiri. Tapi Tuhan mau kami semua melakukan kebenaran di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, itu semua bisa memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak, terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Dan ya Allah Roh Kudus, tanamkan semua kebenaran firman Tuhan di dalam loh hati kami yang paling dalam. Biar Engkau terus mengingatkan kepada kami akan setiap nasihat-nasihat Tuhan yang Tuhan kehendaki kami lakukan di hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Sebelumnya minta dengan kasih untuk Ibu Tri Harliani berdoa untuk persembahan kita.
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh punya satu kesempatan lagi untuk kembali bisa menikmati berkat-Mu melalui ibadah kami, melalui ucapan syukur kami, bahkan melalui berkat nasihat kebenaran firman-Mu yang bisa kami nikmati pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan persembahan yang akan kami berikan ini, biar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi perbenaran di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kedua kolektan yang melayani pada pagi hari ini untuk Ibu Ika dan juga Ibu Leni. Biar Engkau berkati dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami bisa memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Untuk yang bacakan pengumuman warta sepekan, saya undang juga untuk maju ke depan. Pertama-tama, apakah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada pagi ini? Semua adalah jemaat yang setia ya. Mari kita minta waktunya sejenak untuk mengikuti pengumuman seminggu ke depan. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Ingatkan juga kepada anak atau cucu kita untuk mengikuti Aberta Kids minggu ini pukul 10.30 setelah kebaktian umum. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Aberta yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 23 Juli, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Dan doa bersama ini terbuka untuk umum. Mari kita mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu ini tanggal 27 Juli adalah acara sharing. Seluruh keluarga besar GB Aberta diundang untuk bersukacita bersama dalam kebaktian ucapan syukur ulang tahun ke-24. Nah, gereja kita sudah didekor nih. Jadi, kita siap-siap untuk ucapan syukur kita. Sudah 24 tahun. Bukan usia yang ini ya, sudah usia dewasa. Mungkin kita ada yang kenal waktu zaman Aldo masih kecil, Paulus masih belum nikah, Dedo masih sendirian, tapi sekarang sudah berdua ya. Dan kita akan mengucap syukur ya, seperti tema moto gereja kita, gerejaku keluargaku. Jadi mari minggu depan kita datang bersama dan diingatkan sekali lagi, bukan jam 8, tapi jam 10 pagi. Ya, sekali lagi jam 10 pagi untuk ucapan syukur gereja kita. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hari Sempulur. Kita untuk kebaktian Aberta Kids minggu depan jadinya pukul berapa ya? Pukul 8 pagi. Jadi untuk ditukar ya. Jadi untuk sekolah minggu ya, kita juga yang mengantar anak atau cucu itu menjadi pukul 8 pagi. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Telinoy
tanggal 21 Juli. Tidak hadir ya, Ibu Telinoy ini adalah mama dari PDM Felix ya. Kesempatan untuk melayani. GB Aberta membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah rutin beribadah bersama kami minimal selama 1 tahun dan rindu melayani sebagai pemimpin pujian atau pendamping pujian, pemusik, multimedia, kolektan, sekolah minggu, pemuda remaja atau kaum wanita dapat menghubungi sekretariat untuk persyaratan yang jelas. Jadi kalau yang ingin melayani dan rindu untuk melayani menjadi berkat, dapat menghubungi sekretariat. Juga dibuka kesempatan bekerja bersama di rumah Tuhan. Gereja kita membutuhkan office boy. Bagi yang berminat dapat mengirimkan lamaran atau CV ke email gbiaberta@gmail.com. Mungkin ada yang tahu, ada saudara atau tetangganya yang membutuhkan pekerjaan, jadi dapat mengirimkan CV-nya. Untuk dana diakonia, seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana diakonia, baik sebagai donatur rutin atau temporer. Terima kasih kepada PDM Wiwikarta yang telah mempersembahkan persembahan dana diakonia. Jemaat juga yang tergerak untuk mendukung acara kongko melalui makanan atau minuman atau juga dana dapat menghubungi saya. Jadi kita setiap minggu pertama, ketiga, dan kalau ada minggu kelima kita jangan pulang dulu, kita kongko dulu ya. Dan terima kasih untuk persembahannya Ibu Melinda sebesar 100.000 dan kepada CL sebesar 200.000. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana ulang tahun GBI Aberta yang akan minggu depan ya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop atau transfer atau QRIS. Dana budget ulta itu yang dibutuhkan adalah sebesar 5 juta. Terima kasih kepada persembahan dari NN sebesar 150.000 rupiah, kemudian kepada Diaken Yong Puriantini sebesar 300.000 rupiah. Jadi total dana ulta kita adalah 3.550.000 rupiah. Masing kurang 1.450.000 rupiah. Jadi dimohon jemaat yang tergerak dapat berpartisipasi dalam dana ulang tahun kita. Kita percaya pada minggu depan semua akan terpenuhi dari kita untuk kita. Ya, terima kasih. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kantong perpuluhan, atau transfer ke rekening BCA gereja, skin QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, atau menggunakan amplop persembahan. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Aberta atau dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, kita meluangkan waktu sejenak berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja dan negara kita. Mari kita juga mengajak seluruh keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di gereja kita dan tetap mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, supaya terutama untuk pelayan-pelayan Tuhan, jadi tahu ya tugasnya. Terima kasih. Apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala? Terima kasih atas perhatiannya. Kita berkumpul minggu depan untuk pengucapan syukur ulang tahun gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara untuk berdiri. Kita akan tutup dengan doa.
Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami pada pagi hari ini dapat bangun tanpa kurang satu apapun. Engkau yang menuntun kami semua untuk hadir di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami telah menaikkan pujian-pujian kami. Yang kami percaya Tuhan, pujian ini, pujian-pujian kami membuat harum di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami hari ini juga diingatkan bahwa karakter kami dapat berubah Tuhan, asal kami berjumpa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajar kami peka ya Bapa, biar kami tahu, biar kami mengerti bahwa kami berjumpa dengan Engkau dan merubah karakter kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kami sadar dan kami berpaling kepada Engkau. Kami menjadi panutan dari sebagai kehidupan kami sebagai orang Kristen. Bahwa kami bergaul erat dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang manis selalu menemani kami, menolong kami, menopang kami. Ya Bapa, tidak habis-habisnya kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Dan ampuni kami juga ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau memberkati PDM Wiwikarta ya Tuhan. Dimanapun beliau Engkau utus, Engkau taruh hikmat yang daripada Engkau. Biar beliau menjadi berkat ya Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang setia. Hamba-Mu yang memberkati orang banyak Tuhan. Melalui kesaksian hidupnya. Melalui apa yang dia lakukan. Terima kasih ya Bapa. Engkau tahu kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami percaya oleh biru-biru darah-Mu, hamba-Mu telah sembuh. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ya Bapa, Engkau juga memberkati seluruh jemaat Aberta di tempat ini. Baik yang hadir atau yang tidak hadir. Kami percaya Engkau melawat semua jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, bagi yang tidak hadir mungkin sedang terbaring sakit. Khusus untuk Ibu Wiwin ya Tuhan. Engkau pulihkan kesehatannya. Engkau pulihkan segala kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami percaya oleh biru-biru darah-Mu, Bu Wiwin telah sembuh, Bu Wiwin telah pulih, dan hari ini dapat keluar dari rumah sakit. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati saudara-saudari kami yang mengalami pengumulan dalam hidupnya Tuhan. Kami sebagai keluarga besar Aberta, kami hanya mendoakan untuk saudara-saudari kami ya Tuhan, yang mengalami mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah hal-hal yang membuat kelemahan kerohaniannya Tuhan. Biarlah Engkau melawat saudara-saudari kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami pada minggu depan juga dapat hadir beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk ke-24 tahun yang Engkau telah dampingi untuk gereja kami ini Tuhan. Engkau yang memupuk kami,
merawat kami dan kami dapat tumbuh dan berjalan bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati dana yang masih belum berkumpul sampai saat ini. Kami percaya Engkau akan mengirimkan burung-burung gagak Tuhan untuk mencukupi segala dana ulang tahun kami. Engkau memberkati cuacanya untuk keamanannya Tuhan. Juga Engkau memberkati semua petugas-petugas yang akan melayani Engkau pada minggu depan. Khususnya untuk hamba-Mu Pendeta Hari Sempurna. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu. Sehingga beliau dapat memberikan firman-Nya yang Engkau telah taruh di mulut hamba-Mu ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk tanah air kami Tuhan. Pada masa pemerintahan Jokowi Tuhan, biarlah Engkau taruh rasa takut, roh yang takut kepada negara, baik presiden kami dan seluruh jajarannya. Biar mereka selalu memikirkan untuk masyarakat yang luas, bukan kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Juga kami berdoa untuk presiden yang akan dilantik. Biar Engkau juga taruh hikmat yang daripada-Mu, roh yang takut kepada-Mu. Biar beliau-beliau dapat memerintah Indonesia dengan baik dan dengan adil untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Engkau tuntun kami ke tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah kami semua, doa kami ini kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Silahkan duduk, silahkan bersatu dulu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.